Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena pada saat ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Nathanael Bintang dari kelas 11 MIPA C dengan nomor absen 26, SMA Santo Paulus, Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk membawakan satu topik yang sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu bagaimana kita hidup harus menjadi berkat bagi orang lain. Ada sebuah pertanyaan yang selalu timbul dalam diri kita. Apakah semakin hari kita semakin mengerti dan menyadari untuk apa kita hidup? Pergantian waktu, hari, bulan, dan tahun. Jangan kita anggap hanya menjadi suatu pergantian yang hanya dapat dianggap menjadi suatu hal yang biasa saja. Kelahiran seorang anak dalam keluarga sebagai anak pertama, lalu dilanjutkan dengan anak kedua dan ketiga, sampai seterusnya, secara berurutan. Memang sudah kita pahami hukumnya dan aturannya, tetapi untuk kematian, tidak ada yang dapat mengetahui atau menebaknya. Bisa saja orang tua lebih panjang masa hidupnya daripada anaknya, atau sebaliknya. Setiap hari, umur kita bertambah semakin dewasa, kemudian menjadi tua, adalah hal yang lazim yang kita alami di dunia ini. Seperti sebut saja, contohnya kita melihat orang tua kita, kakek dan nenek kita. Dengan bertambahnya waktu, maka kita akan semakin tua dan dekat dengan kematian. Hari-hari ini, kita semakin mendekati hari kedatangan Tuhan Allah kita. Apakah pernah terpikirkan oleh kita, apakah hidup kita sudah berdampak bagi orang lain? Tuhan kita menciptakan kita sebagai manusia yang segambar dan secitra dengan Allah, bukan untuk diri sendiri, namun juga bagi orang lain. Oleh sebab itulah, kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Di dalam Injil Tuhan kita dapat melihat salah satu contoh kehidupan, yaitu Yusuf. Dengan segala percobaan yang dialaminya sampai menjadi seorang narapidana, dia tetap menjadi berkat. Setelah mengetahui hal ini, tentu saja kita akan timbul pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana caranya agar saya bisa menjadi berkat bagi orang lain? Apa yang harus saya lakukan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama adalah jangan menjadi orang yang egois. Tentu saja bagi kita siswa-siswi yang masih di jenjang pendidikan tingkat SMA, hal ini masih sangat menempel di diri kita. Banyak hal-hal yang kita lakukan dan ucapkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Walaupun kadang tanpa kita sadari atau tidak sadari, hal-hal yang kita perbuat menyakiti orang yang ada di sekeliling kita. Dalam hal ini, kita harus berusaha mengerti, memahami bahwa hidup yang egois tidak akan pernah dapat menjadi berkat bagi orang lain. Karena tentu saja, yang kita pikirkan hanyalah keuntungan untuk diri kita sendiri. Sedangkan kita manusia tidak dapat hidup sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak baik manusia hidup sendirian. Kedatangan Tuhan ke dunia menjadi contoh yang paling nyata agar kita tidak hidup untuk diri sendiri. Lalu yang kedua adalah peduli dengan orang lain. Orang yang peduli adalah orang yang selalu dekat dengan orang lain. Kita tidak akan pernah menuai dan mendapatkan kepedulian dari orang lain apabila kita tidak pernah peduli dengan mereka. Jangan pernah menjadi orang yang cuek. Peduli kepada orang lain membutuhkan pengorbanan. Berkorban dapat berupa waktu, perasaan, tenaga, uang, doa, nasihat, kunjungan, dan masih banyak lainnya. Semua kepedulian kita yang kita berikan kepada orang lain akan Tuhan perhitungkan dan dibayar lunas oleh sukacita yang berasal dari Tuhan kita. Yang ketiga adalah berbagi dengan apa yang kita miliki. Apapun yang kita miliki di dunia ini,
berasal dari Tuhan. Berkat-berkat inilah yang harus kita bagikan kepada orang di sekitar kita. Apabila kita dimintai sumbangan atau pertolongan untuk orang-orang yang mengalami musibah sebagai contohnya, berikanlah yang terbaik dari apa yang kita miliki. Dalam ketidakpunyaan dan ketidakberdayaan kita, masih dapat menjadi berkat bagi orang lain dengan mendoakan mereka. Lalu yang keempat adalah jangan eksklusif. Di sini kita harus dapat menjadi orang yang tidak memilih-milih dengan siapa saja kita bergaul. Bergaullah dengan semua orang tanpa memilih. Orang yang eksklusif adalah orang yang meninggalkan dan ditinggalkan oleh teman. Dapat kita lihat contoh yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, yaitu memilih-milih teman dalam pergaulan di sekolah. Ada yang mau berteman dengan melihat kekayaan temannya, kesamaan hobinya, kepintarannya, dan bergaul dengan teman yang berpengaruh di sekolah sebagai OSIS. Tujuan kita berhubungan, berinteraksi, dan bergaul dengan orang lain adalah untuk menanamkan nilai kepercayaan yang kita peroleh dari Tuhan kepada orang lain. Oleh sebab itu teman-teman, marilah kita berusaha menjadi orang yang dapat menjadi berkat dan berdampak kepada orang lain. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mau menjadi berkat? Saya masih sekolah, belum bekerja, belum berpenghasilan. Menjadi berkat bagi orang lain tidak selalu berpatokan dari umur, pekerjaan, dan harta yang kita ingin miliki. Hal yang paling utama adalah niat yang tulus, ikhlas, ingin melakukan sesuatu bagi orang lain sekecil apapun itu. Tentu saja, kita bisa memulai dari lingkungan keluarga, menjadi berkat bagi orang tua dan saudara, menjadi berkat bagi teman-teman, guru, dan secara luas, kita dapat menjadi berkat di mana saja. Sebagai generasi muda yang harus menjadi contoh yang baik, maka kita harus mulai menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah Bapak Guru dan teman-teman, sekedar masukan saya bagaimana hidup bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya berharap masukan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dalam ceramah saya ini yang jauh dari sempurna. Atas segala perhatian dari Pak Guru dan teman-teman saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.